wanita dengan anak-anaknya. Tuhan mau kita menjadi seorang ibu yang mendidik anak-anak kita sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Bagaimanakah mendidik anak-anak kita? Ada hal yang penting, yang utama untuk bisa mendidik anak-anak dengan baik adalah di dalam Mazmur 133, yaitu relasi antara suami dan istri adalah relasi yang rukun, yang memiliki kesatuan hati. Apabila suami dan istri sehati, maka akan menciptakan atmosfer yang aman, atmosfer yang penuh kasih di dalam keluarga, dan anak-anak akan tumbuh berkembang menjadi anak-anak yang aman, merasa dikasihi, dan anak-anak juga perlu kepastian bahwa papa dan mama saling mengasihi. Kalaupun kita belajar ilmu-ilmu parenting untuk mendidik anak-anak kita, tapi kalau kita tidak memiliki relasi yang intim antara papa dan mamanya, kita dan suami kita, anak-anak akan terluka. Anak-anak pun jadi bingung. Dan saat kita saling mengasihi, sebenarnya kita mewariskan bagaimana relasi suami istri yang nanti pada saat anak-anak kita membangun keluarga dan rumah tangga, mereka akan melihat teladan papa dan mamanya yang saling mengasihi. Kita juga perlu memahami, kita ini memiliki kecenderungan menjadi ibu yang seperti apa. Ada berbagai macam tipe-tipe ibu memberi pengaruh dan dampak kepada anak-anaknya. Ada ibu yang tidak hadir secara emosional, walaupun ada di rumah, tapi sang ibu sibuk dengan dirinya sendiri, dengan gadget, dengan sosmed. Ibu ini tidak memiliki kedekatan emosional dengan sang anak, kemudian tidak bisa sharing dari hati ke hati. Nah, kalau anak memiliki ibu yang sibuk dan tidak hadir secara emosional, maka anak ini akan memiliki tangki emosi yang defisit, kurang perhatian, kurang kasih, kurang relasi, dan sang anak akan berusaha mencari relasi dari luar. Padahal alangkah baiknya sang anak terpenuhi kebutuhan emosionalnya, memiliki relasi yang dekat dengan orang tua, bisa didengarkan apa yang menjadi keluhannya, sehingga anak kita memiliki emosi yang sehat. Kemudian juga ada tipe ibu yang dikuasai oleh emosi, panik, cepat marah, gelisah, meledak-ledak. Nah, kalau kita adalah ibu yang tidak bisa mengelola emosi, kita akan melukai anak-anak kita. Dan anak-anak kita adalah anak-anak yang emosional. Kemudian ada ibu juga yang sering kali mengontrol anak-anak kita, membuat banyak aturan, suka mengkritik, memaksakan kehendak kepada anak-anak kita, dan hasilnya anak-anak kita menjadi anak yang takut kepada mamanya, anak yang kurang inisiatif, anak yang tidak bisa mengembangkan dirinya sendiri. Lalu ada seorang ibu yang suka membanding-bandingkan anaknya dengan yang lain. Kalau anak nilainya kurang bagus, dia bandingkan dengan temannya. Kemudian menuntut prestasi anaknya. Tanpa sadar, ibu seperti ini adalah ibu yang menjadikan prestasi anaknya sebagai kebanggaan bagi ibunya. Nah, ini akan melukai anak kita karena anak itu butuh disupport apa adanya. Dan saat gagal, anak butuh memiliki keyakinan bagaimana keberadaan dirinya. Walaupun dia berhasil atau gagal, kita sebagai seorang ibu tetap bangga dan mengasihi anak-anak kita. Dan ini merupakan support yang sangat powerful untuk anak-anak kita memiliki kepercayaan diri dan terus mau bertumbuh dan memiliki daya juang di dalam kehidupannya. Lalu yang berikutnya ada ibu yang melekat dengan anak-anaknya, yaitu sampai anak-anaknya remaja, dewasa, sang ibu ini terus minta ditemani oleh anaknya, overprotective, tidak bisa melepaskan anaknya bertumbuh menjadi dewasa dan mandiri. Bahkan ada ibu yang sampai menikah pun ingin melekat dengan anaknya. Ibu mertua yang ingin ikut campur, intervensi di dalam rumah tangga anak-anaknya. Nah, ini adalah seorang ibu yang bukan mendorong anaknya untuk bertumbuh, tapi sebenarnya seorang ibu yang tanpa sadar menghambat pertumbuhan anaknya. Dari sini kita melihat betapa besarnya dampak seorang wanita, bukan hanya kepada keluarganya, tapi juga kepada generasi-generasi berikutnya. Oleh sebab itu, saya menantang para wanita, para ibu dan rekan-rekan, marilah terus menjadi wanita yang tidak pernah berhenti belajar, berproses, dan bertumbuh, dan tergabunglah terus di dalam komunitas supaya kita memiliki support system yang saling menopang. Tuhan Yesus memberkati.